pemain-pemain andalan kita yang selama ini juga banyak memberikan kontribusi teman-teman ya terhadap timnas Indonesia justru kesulitan mendapatkan klub, bahkan alih-alih bermain di kasta kedua Liga Eropa, justru sekarang ini banyak sekali pemain timnas kita yang pada akhirnya ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, bermain di Liga 1 jujur saja tidak terlalu bisa berkompetisi dengan baik, dan bahkan banyak pemain-pemain timnas Indonesia kita setelah bermain di Asia Tenggara itu justru performanya sangat menurun. Itu yang kita khawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat dan keluarga tentu juga demikian. Ini hari Sabtu, hari libur, dan tentu kita semua sama-sama berharap di hari libur seperti ini keluarga, orang-orang terdekat kita menikmati waktu libur ini dengan baik. Seperti biasa, saya kembali ingin sedikit memberikan update terkait dengan sepak bola, pastinya teman-teman, di mana berita ini adalah ya lagi-lagi berita yang sangat menggembirakan. Di sisi lain itu juga ada yang menyedihkan. Nah, yang pertama adalah, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, yang subscribe video ini. Tanpa dukungan dan subscribe dari kalian semuanya, channel ini tentu mungkin tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Semoga dipanjangkan umurnya, rezekinya, dan diindahkan semua segala urusannya dimanapun kalian berada. Nah, pembahasan kita kali ini seperti yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang menggembirakan. Yang pertama adalah peringkat FIFA teman-teman. Sejak kemarin sudah dirilis. Jadi yang tadinya berada di posisi 123 sekarang naik ke 118, naik 5 strip teman-teman ya. Jadi ini cukup mengembirakan. Sepanjang 19 tahun ini hari Indonesia baru berhasil mencapai level di 118 begitu. Dan pasti ya kita mengapresiasi atas usaha dari federasi, pemerintah, dan juga para netizen pendukung timnas Indonesia, dan yang paling penting adalah seluruh pemain-pemain yang terlibat. Dan memang ini adalah harapan yang diinginkan oleh federasi. Sebetulnya targetnya itu adalah ingin berada di 100 besar, sehingga posisi ranking FIFA berada di 100 besar itu memudahkan para pemain timnas Indonesia untuk bermain di Eropa, tentu begitu. Itu harapannya teman-teman ya. Namun ya di saat yang sama banyak sekali pemain-pemain diaspora kita, banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia kita itu yang hampir sulit mendapatkan klub. Ya kalaupun dia telah mendapatkan klub yang baik begitu, namun tetap ada persaingan, dan persaingannya juga cukup ketat untuk menjadi pemain inti di klubnya. Masih bersyukur seperti oleh Romani, kemudian Martin Paes, lalu kemudian Aidero itu masih berada di Liga
kasta tertinggi di benua Eropa begitu. Namun ada juga kemudian pemain-pemain andalan kita yang selama ini juga banyak memberikan kontribusi teman-teman ya terhadap timnas Indonesia, justru kesulitan mendapatkan klub, bahkan alih-alih bermain di kasta kedua Liga Eropa, justru sekarang ini banyak sekali pemain timnas kita yang pada akhirnya ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, bermain di Liga 1 Indonesia begitu. Dan ini mudah-mudahan dengan bermainnya di Liga 1 ini tidak kemudian mengurangi kemampuan, tidak mengurangi kualitas permainannya, karena kita tahu juga bermain di Liga Indonesia itu jujur saja tidak terlalu bisa berkompetisi dengan baik. Dan bahkan banyak pemain-pemain timnas Indonesia kita setelah bermain di Asia Tenggara itu justru performanya sangat menurun. Itu yang kita khawatirkan. Sementara round 4 itu 3 bulan lagi tepatnya, karena nanti akan 4 hari lagi kalau tidak salah itu akan dilaksanakan drawing ya, yang mana nanti kita tahu bahwa di round 4 pasti lawan-lawan yang akan kita hadapi ini pasti cukup kuat ya, karena di sana ada Qatar, juga ada Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi ini pernah kita kalahkan di kandang kita, dan bahkan bermain di Arab sendiri itu tidak mampu mencetak gol satupun. Waktu itu kita 0-0, tapi Arab Saudi pada akhirnya kita tidak bisa menganggap remeh pemain timnas atau timnas Arab Saudi, di mana di sana ada Ronaldo yang berkompetisi di Liga Arab ya teman-teman ya. Jadi memang di atas kertas ketika kita nanti mungkin ketika drawing kita berhadapan dengan Arab, ya boleh dikatakan menjadi ancaman. Pastinya Arab akan membalaskan apa yang pernah terjadi di round 4, kekalahan di round 3 waktu itu teman-teman ya, di GBK. Dan di Arab sana hanya bisa bermain 0-0 Arab Saudi. Tentu ini adalah dendam yang akan segera dituntaskan kalau seandainya nanti kita bermain di round 4 bersama dengan Arab Saudi. Namun tidak hanya itu, tuan rumah Qatar juga menjadi bayang-bayang yang bisa menyingkirkan kita pada saat nanti, karena kita tahu bermain di Arab Saudi, di Qatar itu bukanlah bermain sangat mudah. Dukungan para supporter Qatar, kemudian juga dikhawatirkan ya nanti kita akan dicurangi di sana. Itu menjadi perdebatan yang sering muncul di jagat media sosial atau di antara para netizen, para pengamat dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi di sisi baiknya bahwa Garuda Qatar juga cukup militan ya di sana. Ada banyak sekali pendukung timnas Indonesia yang berada di Qatar. Nah, masih ada Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab ini adalah salah satu juga pemain timnas Uni Emirat Arab yang sangat baik tentu teman-teman ya. Kita beberapa kali bertemu dengan Uni Emirat Arab, kita tidak bisa mempersembahkan kemenangan bersama tim itu. Lalu kemudian ada Oman juga ya. Nah, terkait dengan pertandingan di kualifikasi di round 4 ini, tentu kalau kita mampu memenangkan pertandingan itu bukan tidak mungkin, lalu kemudian peringkat kita akan terus melesat
naik begitu teman-teman. Di samping itu kita memang harus bisa memenangkan 2 pertandingan nanti di round 4 karena kan 6 tim ini hanya dibagi 6, peringkat pertama dan peringkat kedua itu memiliki peluang. Peringkat pertama itu bisa langsung ke Piala Dunia, peringkat kedua nanti akan bermain di playoff. Tapi sebelum bermain di playoff, dia akan bertemu dengan grup B atau grup A, kemudian siapa yang menjadi pemenangnya dia akan nanti bermain di babak playoff. Jadi harus bisa memenangkan pertandingan. Nah, karena itu ini adalah satu peluang besar untuk timnas Indonesia terus memperbaiki peringkatnya teman-teman. Nah, sebelum kemudian kita bermain di round 4 ada pertandingan persahabatan, tepatnya di Surabaya kalau tidak salah, itu antara Lebanon dan Kuwait. Mudah-mudahan jadwal pertandingannya itu tidak dirubah. Kalau misalnya nanti di Surabaya, maka kita akan live langsung di stadion, biasanya sih di Gelora Bung Tomo ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pertandingannya nanti itu diselenggarakan di Surabaya, jadi cukup kita punya peluang untuk hadir langsung di lapangan, menyaksikan bagaimana pertandingan timnas Indonesia secara langsung gitu. Nah, itu sedikit berita yang menyenangkan, dan terkait berita yang buruknya adalah kita tahu kemarin di pertandingan Arema melawan Oxford FC begitu, ada satu tragedi di mana saya tidak tahu, ada salah satu pemain Arema yang mengambil bola, mungkin kalau saya melihat dari cuplikan pertandingannya itu tidak dalam kondisi disengaja ya, karena juga tidak memasang 2 kaki, hanya 1 kaki. Hanya saja mungkin ada sentuhan yang membuat cedera oleh Romeni. Nah, sedihnya adalah mudah-mudahan oleh Romeni ini bisa kemudian pulih dari cederanya, dan teman-teman yang tahu bagaimana kondisi oleh Romeni ini saat ini, mohon diinformasikan karena striker ini sangat penting kontribusinya untuk timnas Indonesia. Apalagi kita tahu El Romeni ini di 3 pertandingan kemarin itu mampu melesakkan 3 gol ya, termasuk ketika melawan Bahrain dan Bahrain dan Cina. Oleh Romeni ini bisa menyelamatkan muka Indonesia, bahkan bukan hanya sekedar itu, jauh lebih itu, Indonesia akhirnya mampu berada di peringkat 4 dan melaju ke round 4 di kualifikasi Piala Dunia. Jadi di round 3 kemarin oleh Romeni ini berkontribusi luar biasa yang kemudian mengantarkan Indonesia berada di peringkat keempat di round 3, yang itu artinya Indonesia berhak untuk maju ke round 4. Nah, di round 4 ini kita berharap cedera oleh Romeni itu tidak sangat berlebihan dan tidak membuat dia tidak bisa tampil nantinya teman-teman ya. Karena kita tahu oleh Romeni ini kita tidak punya striker yang sekelas oleh Romeni. Kita punya Orat Mangun, tapi kita tahu Orat Mangun juga kabarnya sudah mulai berlatih, dan semoga Orat Mangun ini kemudian bisa kembali untuk ke lapangan dan bisa bertandem nantinya dengan oleh Romeni. Dan kita berharap dan kita doakan teman-teman ya, untuk semua pecinta timnas Indonesia, semoga oleh Romeni ini bisa kembali pulih cederanya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwasanya begitulah kualitas liga kita. Jadi mengambil bola secara berlebihan, kemudian cenderung tidak dipikir, atau cenderung juga mengabaikan keselamatan begitu. Nah,
kita tidak ingin polemik seperti itu kembali mencuat di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan pertandingan di round 4 ini teman-teman ya. Nah, karena kita tahu pertandingan kemarin melawan Arema juga yang menekling oleh Romaini itu juga bukan pemain asli Liga Indonesia gitu kan ya. Paulinho kalau tidak salah namanya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah teman-teman. Jadi polemik itu kemudian jangan dicoba dinaikkan terus-menerus, didiskusikan terus-menerus karena itu bisa merusak nuansa persiapan timnas Indonesia nantinya. Tapi memang ya suka atau tidak suka, terkadang memang pemain kita itu, lokal kita itu kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal keselamatan seperti itu. Dan saya pribadi tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, karena memang ya kita tahu Piala Presiden ini juga hadiahnya cukup menggiurkan ya teman-teman, cukup banyak, sehingga keseriusan para pemain itu untuk menampilkan yang terbaik untuk menjuarai turnamen ini itu juga tentu sangat bersemangat, sangat luar biasa, sehingga hal-hal keselamatan itu terkadang diabaikan. Ada juga kemarin Hansa Moyama gitu kan ya, kemudian mengambil bola secara kurang indah gitu sehingga juga hampir melukai satu pemain. Nah, hal-hal seperti itu selanjutnya tidak boleh dilakukan karena ini sangat berbahaya dan bisa saja mengakhiri karir dari pemain yang menjadi korban itu teman-teman ya. Semoga dua berita itu juga menjadi bahan kita untuk diskusi. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kepemimpinan wasit. Ya, kita tahu oleh Romaini kemarin sama sekali tidak ada tidak ada hukuman yang berarti yang dilakukan oleh wasit, entah pertimbangannya apa, karena ini sangat berbahaya, harusnya diperingatkan seperti itu. Tapi ya sudahlah, semoga semuanya menjadi baik dan kita terus bersama-sama mengawal timnas Indonesia supaya kemudian persiapan nanti di round 4 itu matang, dan kabarnya nanti ada 2 atau 3 pemain yang kembali isunya begitu ya. Saya tidak bisa memastikan secara pasti karena memang berkas-berkas dari 3 pemain yang nantinya akan memperkuat timnas Indonesia di round 4 ini itu masih diselesaikan ya. Saya rasa informasi itu semoga bermanfaat untuk kita semua di hari libur ini, dan jangan lupa jaga diri baik-baik, jaga kesehatan karena kita tahu cuaca di luar itu kurang terlalu bersahabat ya teman-teman ya. Jadi dingin tetapi hawanya itu panas, jadi ini bisa menyebabkan kesehatan kita begitu amat sangat terganggu. Jadi jangan lupa beraktivitas dengan vitamin. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.